warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Islamic Podcast. Dan alhamdulillahnya lagi, hari ini begitu spesial karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya, yakni dai muda yang sangat terkenal dan sudah terkenal di mana-mana, yakni dari Nganjuk, bernama Gus Bahru. Selamat siang, assalamualaikum buat jamaah yang ada dimanapun panjenengan berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begini Gus Bahru. Sebelumnya saya terima kasih sekali Gus Bahru bisa hadir di sini di tengah acara jenengan yang begitu padat ya, begitu sangat di mana-mana hingga mau meluangkan waktu di sini untuk Handan Nusantara pastinya. Nah, begini Gus Bahru, banyak yang pertanyaan yang bisa sedikit ya saya utarakan. Kalau boleh tahu nih, Gus Bahru mulai berdakwah dari tahun berapa ini atau dari umur berapa? Dari tahun 2016. Usianya saat itu mungkin sekitar 21 tahun, 20 ke 21 tahun. Tamat dari pondok pesantren, belum nikah di usia itu, karena memang tuntutan dari orang tua sendiri juga seorang pendakwah, jadi saya dituntut untuk belajar dakwah. Ya gitu aja. Ya, Masya Allah. Masih usia 16 tahun, bayangkan usia 16 tahun usianya 21 tahun. Oh, 21 tahun. 2016. 2016 ya Allah. Kalau usia yang saat-saat ini dari usia muda 21 tahun, ini masih seneng-senengnya apa? Main ya? Nggih, main, motoran, pacaran. Oh, begitu. Masya Allah. Yes, barangkali lah. Jadi 21 tahun juga pacaran nih, sampun. Belum terpikir ya? Saya kan dari pondok langsung lamaran. Oh, begitu. Ya di pondok nggak bisa pacaran. Kalau pengen ya jelas pengen, anak muda kok. Tapi ketika 21 tahun itu saya pulang dari pondok langsung melamar calon istri saya. 1 tahun atau 2 tahun kemudian saya menikah. Jadi nggak ada waktu pacaran. Begitu. Pacarannya ya habis menikah itu udah. Masya Allah, ini kaum muda ya, bisa dicontoh benar-benar dai muda yang bisa menginspirasi kaum muda. Kalau bisa jangan terlalu lama pacaran, Kalau bisa langsung lamar dan pacarannya setelah menikah. Masya Allah, inilah gambaran kaum muda yang benar-benar Islami. Baik, Gus Bahru, gimana pertama kali bisa memberikan dakwah, sempat nggak ada keraguan gitu nggak Gus? Seperti misalkan keraguan dengan isi dakwah yang akan disampaikan itu bagaimana, terus pembawaan jenengan saat berdakwah itu bagaimana, karena kan waduh ini sangat mudah sekali, bisa nggak saya diterima di masyarakat yang notabene pendakwah itu sudah sepuh ngaten riben. Tidak hanya ragu, justru demam panggung. Jadi biasa sebelum tampil itu kebelet kencing 7 kali, kebelet BAB 3 kali. Sebelum tampil, sebelum dipanggil sama MC itu kemeringet dhisik. Demam panggung banget. Campur bahasa nggak apa-apa ya. Jadi kemeringet lah karu-karuan. Dia tuh memang proses ya, tidak ada yang sekali tampil langsung kemudian mentalnya bagus. Itu kalau mental itu digembleng. Kalau masalah nanti ternyata dia digembleng berapa tahun sudah mahir, itu berarti memang dia punya bakat di situ. Gitu ya. Tapi ya bagaimanapun mental bukan urusan bakat, urusannya jam terbang. Punya bakat bagaimanapun, lomba ceramah, juara dimanapun, tapi kalau nggak punya mental atau nggak punya jam terbang, ya mereka nggak bisa berkembang juga. Yang dikatakan nggak bisa berbicara atau nggak bisa ceramah, bahkan basic saya itu bukan penceramah. Saya itu selama di pondok hampir 9 tahun itu nggak pernah ikut lomba pidato atau praktek pidato juga nggak pernah. Gitu ya. Jadi langsung. Apakah Gus Bahru bakat? Tentu tidak. Karena tentu yang pertama penampilan saya sangat buruk, sangat jelek. Bahkan pada satu event itu pernah saya cara bahasanya Jawa dipisui. Dia Pak, bahasa Indonesianya Pak, kalau dipisui itu. Diolok-olok. Dia apa ya? Pokok karena panitia kecewa dengan kedatangan saya. Saat itu saya
Badali itu menggantikan ceramahnya abah saya. Oh, jadi awalnya itu Abah saya itu nggak bisa hadir, kemudian saya diberangkatkan, ceramah saya nggak enak, bener-bener nggak enak. Masya Allah. Kemudian panitia itu bener-bener marah sama saya. Panitia niku saat itu sampai wedang yang seharusnya buat kiai itu nggak disuguhkan. Kursi, ada kursi buat saya ceramah suruh berdiri. Ya Allah. Karena sekecewa itu panitia. Begitu. Bahkan saat itu ya saya sudah putus asa, gak aku suruh ceramah nih. Wah, aku ceramah nih. Namanya juga masih jiwa Iya, muda ya. Saya coro cah nom ceklek. Hatinya itu sudah patah hati lah, Betul. dapat omongan nggak jelas. Ya Allah. Kemudian diberi motivasi sama Abah. Abah Kaula itu adalah mentor yang baik dan motivator yang baik. Memberikan motivasi. Ya semua ada prosesnya. Abah mbiyen ki yo padha ae, bahkan Abah dulu pernah datang ke sebuah daerah juga badali kiai besar, belum sampai ceramah disuruh pulang lagi. Ya Allah. Itu Abah duka. Kaula itu juga pernah mengalami hal yang sama ternyata. Masya Allah. Akhirnya ya buat motivasi saya untuk berkembang lagi. Betul, Ya betul. kita siapkan materi yang baik, mental yang baik, kita isi dengan doa-doa dulu. Maka memang berbeda antara ngaji di pondok pesantren menghadap santri yang jelas-jelas santri itu ingin ngaji semua, sama menghadiri ceramah di tengah-tengah masyarakat yang nggak semua ingin ngaji. Betul. Karena masyarakat itu ada yang ingin hiburan, ada yang ingin sholawatan, ada yang ingin cuman golek ramen-ramen. Iya. Bagaimana membantu atau menggabungkan frekuensinya masyarakat biar mau ngaji menghadap kita itu beda. Itu tantangan tersendiri. Makanya ada ikhtiar dohir batin di situ. Betul. Seperti itu. Itulah suka duka seorang dai ya kan, baik itu dai muda maupun yang sudah sepuh nggih. Iya. Nah, jadi harus ditelan dan itu butuh proses, betul nggih? Ya proses semua udah. Masya Allah. 10 tahun, hampir 10 tahun ya berarti ya. 2004, dia 8 tahun lah. 8 tahun 9 tahun lah. Itu sudah pengalaman sekali nggih. Nggih. Ya, alhamdulillah. Nah, terus sampai saat ini jangan kan sudah melanglang buana kemana-mana nggih, bukan hanya kota nggih Gus nggih, Nggih. bahkan sampai luar negeri. Iya, Betul. iya. Masya Besok ke Allah. Hong Kong. Bu, besok ke Hong Kong. Masya Allah. Hari ini di Surabaya. Ya, Nah, malam ini besok- Sidoarjo, besok Hong Kong. malam ini ke Sidoarjo acaranya, besok sudah ke Hong Kong. Ya. Subhanallah, begitu. Ya namanya masih muda nggih, betul. Masih semangat. Itu sudah berapa kota Gus awal-awal itu? Awal-awal dakwah jenengan. Nah, kalau awal-awal ya mungkin lokal aja, Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Blitar, Jombang, ya lokalan, kerasidenan lah bahasanya. Ya peran media, jadi kembali lagi semua ke peran media. Bagaimana orang itu di media sosial diterima dan kemudian dikenal banyak orang, maka kota-kota yang lain akan menyusul. Nanti akan mulai agak jauh, mulai ke Magelang, mulai ke Sidoarjo kayak nanti malam, ke Bojonegoro, ke Rembang, ke Jawa Tengah, bahkan ke luar Jawa kayak di Lampung. Itu ya karena peran media semua. Begitu. Orang mencari referensi sehingga kami eksis di sana. Jadi selain apa ya? Selain branding ceramahnya juga harus ada branding di sosial media, itu juga sangat penting untuk dikenal. Bukan hanya untuk keviralan saja, tapi setelah viral itu ada yang disampaikan untuk masyarakat. Seperti itu. Apalagi Intisarul yang ilmi lah kita apa ya untuk masyarakat, ilmu dari pondok pesantren yang diamanahkan Mbah Yai ke kita itu biar tersampaikan di masyarakat. Seperti itulah. Ya. Visi misinya kira kurang lebih seperti itu. Memang di zaman sekarang ini media sosial begitu sangat membantu ya. Apalagi setelah corona ini loh, semua kan serba online. Betul. Ketika 3 tahun corona kan digitalisasi kan melesat. Yang sebelumnya itu hanya seperempat perannya, hanya 20% sampai 25%. Sekarang itu hampir separuh hidup manusia itu di sosial media. Online. Sekarang belajar ada online, ada kelas online, ada belanja online. Iya. Jadi ya kemudian ada konsultasi online. Dan yang paling sakit itu WA aku gak dibalas padahal dia online. Masya Allah. Ya. Mohon maaf loh ini saya biar iya, relax. nggak apa-apa, Biar kita relax. santai Iya. ya, Masya Allah. Geng. Nah, ini terus pertama kali setelah dari kota ke kota semakin lama semakin jauh, pertama kali mendapatkan undangan sampai luar negeri itu di Taiwan. usia kapan? Di Taiwan. Kemarin Juni kemarin. Gitu. Gimana Gus perasaannya? Wah, aku sampai di luar negeri. Iya, bahasa Taiwannya bagaimana? Ya gak mungkin, Pak. Ceramah bahasa Taiwan juga mungkin. Kini yo ra iso. Oh, gitu ya. Yang bisa saya cuma Sheshe sama Wa ini. Wah ini itu ya kayak aku tresno kowe itu. Ngoten Mas. Ya selain itu saya nggak bisa bahasa Taiwan udah.
Karena tapi di sana itu karena memang yang saya ceramahi basicnya orang Indonesia dan kebanyakan orang Jawa, ya campur Indonesia sama Jawa gitu aja. Udah Jadi seperti ketemu saudara sendiri ya, walaupun itu di Taiwan ya. Iya betul. Terus kalau yang besok di Hong Kong ini mungkin rata-rata yang dari negeri juga ya, warga negeri juga ya. Pasti. Jadi buat kebanyakan jamaah-jamaah, jadi di luar negeri itu karena memang banyak komunitas orang Indonesia, pekerja yang dari sana, entah buruh atau entah ART, asisten rumah tangga, sehingga mereka jenuh kan. Kalau nggak buat kegiatan kan cuma nyambut gawe, mulai turu, itu kan jenuh. Maka setiap weekend, Senin, Minggu, Sabtu, Minggu, cuma Sabtu Minggu itu pasti ada kegiatan seperti pengajian itu. Dan ya kembali lagi kekuatan dari sosial media itu sendiri. Ketika di TikTok FYP, ketika di YouTube seliweran bolak-balik, di Instagram, akhirnya orang cari referensi, oh iki loh Mubalek yang sering akhirnya hubungi kami, ya kalau memang ada waktunya ya kami kasih waktu. Kayaknya yang di Taiwan tuh seperti ini ya, sudah sering kayak sudah langganan katanya. Gimana ya? Kalau sering nggak, baru pertama kali. Cuman selain dari ceramah itu ada ikatan ketika mereka itu menceritakan sisi-sisi lain di Taiwan kepada kami. Jadi mereka itu mencari tokoh atau sosok yang bisa diajak dimintai ilmunya untuk masukan mereka. Cara bahasanya apa ya bahasanya? Wis pokok pripun niki kula saene. Kula teng Taiwan sudah sekian tahun, kemudian kami terus nopo sing kedah kula lampahi. Butuh siraman rohani untuk penguat mental mereka. Bahkan tidak hanya itu, untuk solusi juga. Ada orang gini kula lunga datang Taiwan ini sudah berapa tahun, kemudian setelah itu ternyata suami saya di rumah itu gini, anak saya ini. Ya. Jadi banyak yang juga seperti itu. Akhirnya terbentuk ikatan emosional sama jamaah-jamaah itu. Masya Allah. Bahkan ketika di Taiwan, ketika Mahal Qiyam atau Indonesia Raya, saya nangis saya. Masya Allah. Iya. Iya. Bukan ya ternyuh siji nomor loro ya sandalnya hilang barang tadi ya. Kita sampai sandal hilang ya. Sandal hilang wis lumayan lah. Koyoke wong ngalah barokah koyoke. Tapi masalahnya barokah sandal kuwi lho dadi ya. Malah ilange kuwi lho. Tapi ya enggak apa-apa wis. Jadi memang di situ perjuangan konco-konco di sana luar biasa. Begitu. Jadi bayaran yang mereka terima memang banyak, lebih banyak daripada bayaran kita di sini. Tetapi ya kesulitan mereka lebih banyak. Mereka nggak bertemu anaknya itu 8 tahun. Sejak di kandungan loh. Saya nggak ketemu anak saya sejak di kandungan. Jadi istri saya hamil itu saya tinggal. Sekarang anakku lompong kelas loro SD, saya nggak ketemu sama sekali ya kayak gitu. Begitu sangat membantu nggih kehadiran jenengan di sana nggih untuk para pekerja yang di luar negeri, ngoten nggih? Ya, kita sebagai bentuk siraman rohani, betul. Istilah sampean apa? Siraman rohani. Siraman rohani. Ya seperti itu, ya sangat mereka butuhkan. Daripada mereka nanti larinya ke sesuatu hal yang negatif, kayak minum-minuman keras, kemudian sembarang kali lah, judi online atau gimana. Iya. Karena pengen golek seneng, tapi malah kebuka. Pejuang rupiah ya. Iya. Sampai di luar negeri. Iya. Masya Allah. Gini. Kita apresiasi mereka lah. Nah, ini dari jenengan yang berdakwah di beberapa kota ataupun dari sampai luar negeri itu ada nggak sih bos yang nggak sependapat dengan dakwah jenengan? Kan biasa ada yang seperti itu. Ada nggak yang merasa sampai ke jenengan terasa? Kalau langsung secara terang-terangan nggak ada, tapi biasanya kalau ada yang nggak sependapat mungkin ya akan dibicarakan di belakang. Itu pasti. Dan itu pasti. Kalau kita ceramahnya dibuat gauyon, kan biasanya sekarang ceramah itu ada leluconnya, ada guyonnya. Nah itu kadang orang-orang kiai-kiai yang lurus atau kiai-kiai yang ingin ngaji serius itu ya nggak suka, pasti ya dikritik kita. Oh itu Gus Baru kok guyon tok, itu jane kiai apa dagelan iku. Kemudian kalau kita ngajinya kenceng, nggak ada guyonnya, ya nggak betah masyarakat. Masyarakat itu nanti ya nggak bisa rileks, padahal aku iki wis penggaweanku akeh, budrek pikiran jadi banyak. Harus seimbang. Saya gitu itu ya? ingin mendapatkan hal yang rileks di pengajian. Maka kok gak guyon belas, wah mudah gak semangat. Jadi ya kita nggak bisa memuaskan banyak orang. Tapi ya kita buat tengah-tengah saja. Berusaha. Intinya materi ada, tapi tetap leluconnya ada. Bahkan kalau di Al-Badar itu, Masjid Al-Badar yang sekarang saya rintis sama teman-teman itu ada sholawat lainnya juga. Jadi wis di sana monggo mau sholawatan, mau Yahanana, mau Duharodinus, silahkan buat penat mereka. Betul, selawat itu benar-benar bisa dibarengi dengan dakwah itu tambah penyemangat. Betul. Istilahnya kan sholawat itu bisa. Banyak yang mengatakan kalau setelah majlisan atau setelah ngaji dan sholawatan itu hati itu kayak
sumpek koyo ilang, Betul. pikiran ilang. Tapi boleh tekan omah mbok balikne yo ora. Kan yo panggah kudu disaur utang. Nek sumpeke mergo utang ya panggah kudu nyaur utang ngono lho. Selawatan Ora terus, kesaur dhewe, heeh. Masya Ngonten lah kira-kira ya. Nggih. Seperti Nah, itu. ini yang menjadi kebanggaan kami ya dari PT Hanan Nusantara bersama Gus Bahru Nggih, ya. nggih, nggih. Benar-benar dai muda yang begitu kasih semangat untuk semuanya sampai luar negeri. Iya, iya, Nah, iya. walaupun itu juga dari masyarakat negeri sendiri ya Gus Nggih. ya. Nah, ini alhamdulillah kami dari PT Hanan Nusantara bisa ikut bersama umroh bersama nggih, 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 bersama nggih. Gus Bahru. Nah, ini yang insya Allah akan di bulan November nggih, Gus. tanggal 22. Tanggal 22. Nah, ini gimana perasaannya Gus bisa mengajak para jamaah, terutama jamaah jenengan yang sudah sampai kemana-mana, nggih? Bisa sampai ke Baitullah. Jadi jangan hanya di luar negeri itu Taiwan, Hong Kong, tapi Ya. bisa sampai ke Baitullah. Makkah Gimana? Madinah. Ya perasaannya tentu sangat bahagia. Tentu itu cita-cita semua setiap orang mukmin dan orang muslim ya, bisa sowan ke Mekah Madinah meskipun nggak semua orang mempunyai akses secara kesehatan atau secara finansial bisa ke sana atau secara waktu mungkin dia repot. Tapi itu kita mencita-citakan itu semua ke sana. Maka ketika saya memang diberi jatah oleh Allah untuk sowan ke dalam beliau ke Baitullah sana, ya saya persiapkan dengan baik. Jadi bagi para jamaah monggo nanti bersama saya November tanggal 22 insya Allah selama 12 hari. Semoga PT Hanan juga menjadi PT yang amanah, Amin. PT yang bisa menjadi wasilah orang sowan ke Baitullah juga, taqarrub ilallah. Seperti Amin, itu. amin, nggih. Bisa saling membantu mewujudkan impian para muslim muslimah nggih di Ya. semua kota nggih. Iya, iya. Melalui Gus Bahru. Nah, monggo siapapun dari yang mau berumroh bersama Gus Bahru di bulan November 12 hari Iya. nggih, bisa langsung menghubungi ngoten. Nanti bisa kalau mau jamaahnya sama saya nanti bisa WA ke Menghubungi kontak person. manajemen kami. Nanti ada kontak person kami juga. Kalau sampean bisa buka Instagram Gus Bahru Zamzami, di sana ada kontak person. Penjadwalan di situ ada 2 nomor. Nah itu bisa sampean hubungi di situ untuk informasi umroh bersama saya nanti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah. Semoga ini menginspirasi semua para muslim-muslimah Amin, ya. amin. Dan bisa semakin mengenal ini ada dai muda yang begitu bersahaja. Jawa banget di kisah Jawa banget dari Nganjuk Sama nggih. mohon maaf Indonesianya agak kurang Boten, lancar. ini ciri khas juga loh Gus. Gitu Ini ya? ciri khas Jawa banget dari Nganjuk nggih. Ya, Loh. ya, dari Ya, Nganjuk. Yang bener. Iya. Kalau boleh tahu Gus, dari umroh ini jenengan sudah umroh yang keberapa Gus? Ini umroh yang pertama. Umroh yang pertama. Umroh Masya yang Allah. pertama. Perdana. Jadi nanti semoga menjadi tidak hanya umroh yang pertama, tapi yang berkali-kali. Berkali-kali ya Allah. Nggih, nggih. Baik Gus, terima kasih atas waktunya. Kami Sama-sama. begitu sangat berharga ya, jenengan bisa sowan ke kami di sela-sela kesibukan jenengan Siap, yang siap, nanti ya Gus ya, nanti hadir di Sidoarjo ya, Desa Kemiri. Nanti malam ini bisa Kemiri ya. Oke, baik. Begitu saja dari kami, dari PT Hanan Nusantara. Terima kasih dan barangkali ada kurang-kurangnya kami mohon maaf. Sami-sami kula, sami-sami kaulah. Nggih. Baik, untuk semuanya terima kasih. Semoga ini akan terus berlanjut di acara Islamic Podcast ini. Kami dari PT Hanan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.